Mengejutkan, Bansos PKH tahap 1 tahun 2025 cair bulan Februari atau selambat-lambatnya bulan Maret tahun 2025 sebelum puasa atau Lebaran. Simak dan dengarkan baik-baik. Ini kata Kemensos. Nanti kita berusaha untuk menurunkan bantuan yang dari Kementerian Sosial tepat waktu di dalam triwulan pertama ini. Mungkin bisa bulan Februari gitu, selambat-lambatnya nanti Maret. Oke, artinya bisa sebelum bulan puasa seperti itu nanti ya Gus? Mudah-mudahan itu bisa kita realisasikan ya, karena memang kita sekarang sedang menyempurnakan perencanaan. Dan kalau kebetulan sekarang ini mau Lebaran atau mau puasa, memang di dalam perencanaan pemerintah itu pencairannya selalu setiap 3 bulan. Jadi triwulan pertama, triwulan kedua, triwulan ketiga, triwulan keempat. Selama ini begitu mekanismenya ya. Nah ini triwulan pertama itu adalah Januari, Februari, Maret pemotongan. Jadi sekali lagi untuk Kementerian Sosial bekerja yang sesuai dengan apa yang sudah kita tentukan sebelumnya. Baik, nah salah satu yang ditentukan sebelumnya adalah informasi yang kami dapatkan adalah mengenai insentif Bansos yang hanya disiapkan 2 bulan. Informasinya seperti itu, Gus. Oh, jadi yang 2 bulan itu adalah bantuan beras ya, dari Badan Pangan Nasional. Tapi saya lihat keputusan terakhir kan sampai 6 bulan. Jadi itu saya kira sangat bermanfaat. Saya kira sangat bermanfaat. Jadi memang perencanaannya 2 bulan, Januari dan Februari, tapi oleh Presiden kemudian ditambah sampai 6 bulan kepada 16 juta KPM. Jadi itu saya kira salah satu paket stimulus yang diberikan dengan seiring dengan naiknya PPN 12% khusus untuk barang mewah. Ya. Nah sebenarnya kalau misalnya untuk barang mewah kan dampaknya artinya tidak dirasakan secara masyarakat, tidak dirasakan masyarakat luas seperti itu ya Gus ya, karena memang untuk menengah ke bawah artinya tidak akan terlalu berdampak. Tapi kira-kira sudah ada skenario kah dari Kementerian Sosial jika ternyata ada dampak yang dirasakan oleh warga? Apalagi sebenarnya kalau misalnya kita lihat sekarang di e-commerce itu udah sempat 12% Gus, baik itu untuk seperti beras, minyak dan juga kebutuhan lainnya. Kira-kira untuk mengantisipasi, apakah sudah ada disiapkan skenario-nya Gus? Belum ada tugas khusus ya untuk Kementerian Sosial. Tetapi kementerian di bidang ekonomi ya dan di bidang pangan bekerja dengan baik menurut saya, dan kita tentu memberikan dukungan secara tidak langsung, diantaranya misalnya nanti kita berusaha untuk menurunkan bantuan yang dari Kementerian Sosial tepat waktu di dalam triwulan pertama ini. Mungkin bisa bulan Februari gitu, selambat-lambatnya nanti Maret. Oke, artinya bisa sebelum bulan puasa seperti itu nanti ya Gus? Mudah-mudahan itu bisa kita realisasikan ya, karena memang kita sekarang sedang menyempurnakan perencanaan. Nah, untuk menyempurnakan perencanaan itu, Kementerian Sosial berkolaborasi dengan kementerian apa saja Gus, supaya tadi bantuan yang diberikan itu tepat sasaran dan akhirnya mungkin tidak terlalu banyak tumpang tindih dengan bantuan-bantuan juga dari kementerian lainnya? Jadi salah satu hal yang dikerjakan sekarang ini atas arahan Presiden adalah menyempurnakan data. Jadi data-data yang dimiliki oleh kementerian dan lembaga itu dikonsolidasikan oleh BPS, direkonsiliasi oleh BPS, dipadankan oleh BPS. Nah BPS lah yang diberi tugas oleh Presiden untuk kemudian nanti dijadikan data tunggal sosial ekonomi nasional. Jadi sudah tidak ada lagi datanya Kementerian Sosial, namanya DTKSN, dan nggak ada lagi, atau Reksosek ya di Bappenas sudah tidak ada lagi. Semua melebur menjadi satu data. Data tunggal sosial ekonomi nasional. Inilah pertama kalinya sejak Indonesia merdeka di bawah
Bapak Presiden Prabowo ini, data tunggal bisa terwujud. Iya, berarti artinya kita kalau boleh tahu Gus, progresnya sudah seperti apa? Apalagi kalau misalnya kita tahu kan tadi bantuan sosial akan segera diberikan kepada masyarakat gitu. Jadi mungkin masyarakat juga biar bisa menanti nih apakah dan juga mengecek apakah namanya masuk atau tidak. Ya, pertama-tama tentu ini menggunakan data yang lama ya, DTKS yang dimiliki oleh Kementerian Sosial. Tapi kalau nanti data tunggal yang baru ini sudah selesai, itu akan kita cek ke lapangan dan sambil kita memberikan kesempatan untuk masyarakat melihat secara langsung lewat cek bansos. Jadi ada 2 jalur ya untuk pemutakhiran atau untuk mengkoreksi data-data yang sudah disajikan oleh BPS itu. Pertama lewat jalur resmi, jalur formal, itu mulai dari kelurahan atau desa, terus ke Dinsos Provinsi, Dinsos Kabupaten Kota, baru naik ke atas sampai Kementerian Sosial, itu jalur resmi. Sementara jalur partisipasi itu kita membuka kesempatan kepada siapapun untuk usul sanggah lewat cek bansos. Ini yang jarang diketahui oleh publik, saya umumkan berulang-ulang sekarang, bahwa untuk usul sanggah itu bisa dilakukan secara langsung oleh masyarakat lewat aplikasi cek bansos. Jadi orang bisa menyanggah, misalnya tetangga saya itu sebenarnya nggak dapat karena dia begini-begini datanya ini. Atau dia melihat tetangga saya ini mestinya dapat, kemana ya malah yang orang lain dapat. Nah, dia bisa usul juga dengan data-data yang harus dilampirkan. Jika memenuhi syarat ya akan ditindaklanjuti nanti. Kita akan serahkan lagi ke BPS untuk dicek lagi. Jadi bagi masyarakat yang ingin mengetahui nanti bisa membuka cek bansos aplikasinya begitu. Baik, artinya masyarakat ini juga harus lebih aware dengan ini ya Gus ya, supaya tadi nggak kelewatan gitu untuk ya nggak kelewatan, dan juga mereka juga harus berpartisipasi gitu loh. Jangan cuma misalnya ya saya lihat begini, saya lihat begitu, tapi mereka nggak mau untuk memastikan. Padahal instrumennya udah kita siapkan. Baik. Ya kalau misalnya nggak mau ya bisa nggak mau lewat aplikasi, bisa lewat Pak Lurah, lewat desa, lewat RT RW gitu. Tinggal pilih aja jalur mana yang digunakan. Nanti kita akan bantu Gus sosialisasikan masyarakat untuk mengecek silakan juga. Nah, yang menarik juga Gus di sini adalah saat ini kan bansos juga akan diserahkan, meskipun tadi masih dalam pendataan tapi masih akan diserahkan. Kalau untuk sistemnya di tahun 2025 ini, adakah yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya atau masih sama? Sebenarnya sama, pada dasarnya sama. Cuma ini adalah pemutakhiran. Ini adalah proses di mana setiap pihak, dalam hal ini kementerian dan lembaga yang memiliki data, itu harus dipadankan. Jadi harus jadi satu dulu ini semua gini, jangan semua kementerian lembaga punya data sendiri-sendiri. Itu concern presiden dari awal tuh. Itu mendapat atensi dari presiden sejak awal tuh. Dan alhamdulillah semua menteri ya dan juga kepala badan yang memiliki data itu ya cepat tanggap. Cepat tanggap sehingga di BPS juga prosesnya lancar gitu sampai sekarang. Sekarang insya Allah udah tahap finalisasi. Bulan ini kira-kira nanti udah perankingan, diharapkan bulan depan udah tuntas. Baik. Nah dari situ sekali lagi ya bahwa kita ingin masyarakat kalau ada hal-hal yang dianggap tidak sesuai, silakan untuk memberikan usul sanggah lewat jalur formal maupun lewat jalur aplikasi cek bansos. Gitu ya. Nah, yang menjadi kekhawatiran masyarakat juga di sini kan Gus adalah ketika tahun 2024 kemarin daya beli masyarakat ini nilainya berkurang atau cukup turun lah seperti itu. Nah, kira-kira kalau misalnya dari Kementerian Sosial supaya daya beli masyarakat di tahun 2025 ini bisa lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ya, jadi begini, bansos atau sejenisnya lah ya, program-program perlindungan dan jaminan sosial dari pemerintah itu salah satu tujuannya adalah untuk menjaga daya beli masyarakat. Jadi program yang kita luncurkan salah satunya itu, biar masyarakat memiliki daya beli, ya, kemudian kebutuhan dasarnya tercukupi. Nah, setelah itu baru nanti beralih atau berpindah ke
program pemberdayaan. Nanti program pemberdayaan bantuannya beda lagi. Bukan lagi bansos, tapi bantuannya adalah modal usaha, bantuan membuka pasar, bantuan membuat kemasan, atau juga bantuan-bantuan pelatihan untuk manajemen berusaha dan lain sebagainya gitu. Baik, artinya semua sudah disiapkan oleh pemerintah, tinggal masyarakat tinggal menunggu saja nih ya. Tapi harus masyarakat tidak hanya sekedar menunggu, tapi mau proaktif gitu. Iya, harus proaktif juga. Harus proaktif gitu, supaya di samping hak-haknya bisa terpenuhi, pemerintah tahu gitu loh, apa yang menjadi kekurangan dari program yang sudah kita rencanakan. Gitu. Jadi kita terbuka terhadap masukan, kita memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi. Nah, yang sekarang kita juga akan hadapi adalah di bulan Maret nanti, ini kita sudah mulai memasuki bulan puasa dan nanti akan Lebaran di April, artinya sangat dekat sekali dari awal tahun. Adakah kira-kira dari Kemensos untuk membuat masyarakat tadi biar lebih stabil, apalagi saat ini banyak isu yang masih gonjang-ganjing membuat masyarakat khawatir akhirnya mau puasa atau Lebaran gimana nih gitu nih Gus? Jadi menurut saya kita tidak boleh mudah percaya ya kepada berita-berita hoax. Yang penting menghadapi bulan puasa dan nanti tentu Hari Raya Idul Fitri itu biasanya adalah stok. Nah, sudah disampaikan oleh Menteri Koordinator Pangan, sudah disampaikan oleh Menteri Pertanian dan juga pembantu-pembantu Presiden yang lain ya, bahwa mereka memastikan tidak ada masalah dengan stok. Pemerintah sedang bekerja sekuat tenaga agar segala kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan dalam rangka bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri bisa dicukupi. Ya. Nah, jadi aman semua, stoknya aman. Baik. Nah, tapi yang saya juga penasaran ini kan beberapa masyarakat, sebagian besar masyarakat juga menganggap bahwa bansos ini sebagai tanda kutip THR dari pemerintah untuk masyarakat yang mungkin membutuhkan seperti itu. Gus, nah kira-kira Gus, bulan apa nanti bisa dipastikan nggak Gus supaya tadi masyarakat juga bisa jadi tahu? Pertama begini ya, jadi yang namanya bansos ini terencana dan bersyarat. Direncanakan sebelumnya dan bersyarat. Bersyarat itu artinya bantuan yang diberikan ini untuk apa? Untuk apa? Peruntukannya itu jelas gitu. Ini ada bantuan 200.000 per bulan untuk apa? Untuk membeli makanan atau bantuan pangan namanya. Ini untuk kesehatan ibu hamil. Ini untuk anak, untuk transportasi sekolah anak gitu. Jadi semua itu adalah bantuan bersyarat yang peruntukannya cukup jelas. Ini dulu, ya kan? Nah, sama dengan yang lain juga, bansos itu direncanakan sebelumnya ya, dengan perencanaan yang cukup baik, dan ini bukan pertama kali tapi ini sudah berkelanjutan, ya kan? Dan kalau kebetulan sekarang ini mau Lebaran atau mau puasa, memang di dalam perencanaan pemerintah itu pencairannya selalu setiap 3 bulan. Jadi triwulan pertama, triwulan kedua, triwulan ketiga, triwulan keempat. Selama ini begitu mekanismenya ya. Nah, ini triwulan pertama itu adalah Januari, Februari, Maret. Ya. Sekali lagi kita ingin sampaikan bahwa bansos atau bantuan pemerintah yang diberikan kepada masyarakat itu umumnya, termasuk yang di Kementerian Sosial, dilakukan melalui cash transfer. Langsung lewat Himbara, himpunan bank-bank yang milik pemerintah itu, atau yang juga lewat PT Pos Indonesia. Ya, jadi langsung dikirim. Nah, nama-nama ini juga diupdate karena nama-nama yang menerima bantuan ini kan juga dinamis. Ada yang wafat, ada yang pindah rumah, ada juga misalnya yang naik kelas, sudah cukup, nggak perlu bantuan. Ada juga yang turun kelas, yang perlu melihat bantuan. Maka itulah tiap hari kita cek terus dinamika data itu. Nah, jadi semuanya sudah terencana dengan baik. Nah, kalau misalnya disebut ini kado, ini hadiah, THR buat masyarakat, ya itu tergantung cara orang menilai aja. Gitu. Jadi menurut saya tidak ada masalah. Tapi kita pastikan bahwa ini sudah direncanakan sebelumnya.